Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bi ihsan wa ikrabil wa arraba alaina bil uluwati fid dinil Islam. As-salatu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil iman amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang kami banggakan. Identitas agama merupakan fenomena fundamental masyarakat Indonesia dibandingkan ras, suku, dan spirit kebangsaan. Agama diyakini sangat memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait dengan identitas diri, harga diri, maupun aktualisasi diri. Demikian sekelumit kesimpulan pada Education of Fashion Sosial Psikologis di New Delhi, India. Konsekuensinya sebagai penganut suatu agama di Indonesia yang pasti dihadapkan bukan hanya dengan umat seagama, melainkan juga dengan umat yang berbeda agama. Dari segi keyakinan, apakah semua agama benar atau hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi bagian penting yang harus kita renungkan. Karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. Akan tetapi, jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan hanya agama yang dianutnya saja yang benar, ia akan dianggap berakidah samar. Dengan keyakinan seperti itu, agama selain dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, harus dibinasakan. Andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan menjadi monster yang paling jahat, teroris yang paling sadis, radikal yang paling brutal. Bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadi konflik yang vertikal, yang dikenal horizontal, yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul? Lalu bagaimana upaya mengantisipasi agar umat beragama tidak menjadi pemicu pemecahan di tengah-tengah kebinekaan tercinta ini? Sebagai jawabannya, penguatan moderasi beragama dalam platform digital dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم
kami tidak menjadi kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindah kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tersebut masih relevan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah yang disebut dengan mustaqbalat kiblah. Ayat ini juga diturunkan Allah untuk mempertegas kaum muslimin agar menjadi kaum yang beneran, yang disebut dengan istilah ummatan wasatan. Menurut Syekh Usabah Arifai dalam Tafsirul Wajiz li Kitabillahil Aziz halaman 23, kata wasatan memiliki makna pertengahan, seimbang, dan pilihan. Secara leksikal, dalam pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisyab dalam Tafsir Al-Misbah Jilid 1 halaman 278, kata wasatan berarti segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah ummatan wasatan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wa la takun minal irman. In hadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wa la takun minal irman. In hadu alal watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Takbir, Allahu Akbar. Namun sayang hadirin, tinta emas kini berubah menjadi tinta kelam karena julukan umat Islam sebagai umat moderat dan di kawasan ASEAN kini identik dengan umat ekstremis, umat radikalis, umat separatif, bahkan umat teroris. Sebagai contoh kelam, terjadi sederetan kasus terorisme dan radikalisme di berbagai wilayah di negeri ini. Lain dari kasus pembunuhan pekerja jembatan di Papua, aksi teroris di Mapolda Riau, membunuh diri di Surabaya, dan di kota yang sama terjadi peledakan bom yang menyebabkan 3 gereja hancur lebur dan mengakibatkan puluhan nyawa tak berdosa meninggal dunia. Ini jelas, sekali lagi ini jelas, tidak mencerminkan sikap seorang moderat pendebar maslahat, akan tetapi sikap seorang penjahat pembawa masadar. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Pemahaman ini dalam istilah agama disebut dulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas. Timbul pertanyaan, bagaimana solusi menumbuhkan sikap moderat di dalam kebinekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8.
Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuhan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan metode dalam sikap moderasi beragama. Ayat tersebut diturunkan Allah berkenaan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi oleh ibunya As-Sayyidatina Qatilah, yang pada saat itu beliau belum memeluk ajaran Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, apakah boleh hamba berbuat baik dan menerima pemberian dari Bunda Qatilah yang tidak seagama dengan hamba?" Rasul pun menjawab, "Boleh wahai Al-Asma putri Abu Bakar." Sikap Rasulullah ini dibenarkan Allah dengan diturunkannya Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumberkan dari Abdullah bin Subair. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk berbeda agama dalam moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang uwa hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Tidak dibenarkan menutup persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Dengan demikian, syarahan tadi dapat kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, bahkan berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai sikap implementasi, segala sesuatu yang ada akan menjadi modal utama untuk membangun bangsa. Sebelum kami tutup syarahan kami, marilah berdendang bersama oleh syair yang diciptakan oleh Buya Hamka. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama sadarlah. Ulama pemimpin Islam, dengarlah, demi agama sadarlah. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian. Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian menuju persatuan dalam Tuhan. Semoga negara kita dijadikan negara yang aman, damai, dan sejahtera. Mungkin cukup sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah lah kami mohon ampun. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.